Bismillahirrahmanirrahim. Saya Saur Mauli Sibarani, Pak. Saya datang dari Kota Pematang Siantar, Medan. Provinsi Sumatera Utara. Ya, sebelum saya nanti Bapak terangi bagaimana cara saya untuk membangun hotel di Paropo Danau Toba, saya testimoni dulu bahwasanya kemarin ketika tanggal 1 memang saya berencana mau kemari dengan tidak punya uang, tapi saya yakin tanggal 2 saya harus berangkat naik pesawat ke sini ketemu Bapak Dwi Susanto, pimpinan RDAY yang ganteng. Iya. Yang baik hatinya. Karena sudah banyak yang dapat terkabul setelah saya mempelajari dan diajari oleh kakak saya, yaitu dengan cara dicentongi, tapi centongnya centong sendiri, belum dari Bapak. Yang kedua, gempa bumi. Ya. Gempa bumi enggak? Gempa. Yang kedua, kemarin itu saya memang nggak punya uang ketika jam 11.15 tanggal 1. Jadi kebetulan saya diajari kakak saya, coba kau buat dulu celana yang sudah kau pakai selama 9 hari, baru ikat di dalam celana dalammu itu, katanya. Lalu saya buat begitu. Ketika jam 11.15 saya nggak punya uang, saya berpikir harus saya pegang tambah-tambah nih dari arah mana saja datang ke. Ya puji Tuhan banyak yang transfer ke rekening saya, Pak, sampai mencapai 10 juta. Tepuk tangan dong. Wow. Karena saya diajari 2 minggu yang lalu suruh mandi air pandan 9 apa itu daun. Lembar. Iya, 9 daun baru saya buat begitu. Terus yang paling asiknya lagi, Pak, ya, waktu saya di pesawat, saya kemarin itu minta tolong nih sama Gubernur Sumatera Utara nih, supaya minta bantu untuk gereja membuat kursi. Langsung ditransfer, Pak, tanpa proposal. 11 juta loh, Pak. Berapa? 11 juta. Oh, tanpa survei. Ya, tanpa survei. Cuma saya disuruh foto-foto nih gerejanya gimana apanya. Saya kirim aja gitu. Saya kirim langsung dia kasih Pak Gubernur Edi Ramayadi. Puji Tuhan. Jadi saya nggak takut saya datang kemari, Pak, karena Ibu nggak takut, saya takut. Enggak lah, Pak, saya enggak lah, Pak. Cuman puji Tuhan itulah, Pak. Cuma saya berpikir, ya kalau saya aja nggak datang ke RDAY, banyak yang terkabul. Apalagi kalau saya datang gitu, meskipun ya sedikit tidak seberapa tadi saya memberi kepada anak yatim, tapi saya ada rasa, padahal saya Kristen nih, Pak. Asli saya Kristen. Kebetulan saya setiap pagi bangun, karena kata Bapak kalau nggak ada punya duit ngasih sumbangan, ayo ekstrim ke Tuhan gitu. Saya mulai sudah 2 tahun, Pak. Saya 2 tahun saya baca Alkitab mulai dari Kejadian 1 ayat 1 sampai sekarang saya sudah mencapai ratapan 3 ayat 27, Pak. Puji Tuhan segala permintaan saya terkabul. Jadi hari ini saya pastikan saya ketemu Bapak, udah terima kasih ke Tuhan. Baru yang kedua, Pak, saya mohon untuk hadiah saya ke Kota Siantar, saya minta centong loh, Pak. Oh, centong. Iya, baru yang kedua kan, Pak, tolonglah saya, Pak, supaya diberikan pencerahan bagaimana cara saya. Kebetulan kami dulu juga dikasih tanah, memang sedikit, Pak, 18 meter di depan Danau Toba, Pak. Jadi saya lihat-lihat di sana kok ini bisa membuat apa, sekarang lagi rame di sana, Pak. Saya yakin dan percaya pulang saya nanti dari RDAY nanti banyak yang kasih ke saya uang
lalu saya bisa membangun hotel di sana, Pak. Jadi izin, Pak, yang pertama saya mohon untuk hadiah saya pulang ke Kota Siantar, Pak. Mintalah saya centongnya dan uang bibit berapa saja gitu, Pak. Saya yakin dan percaya. Ya, Pak ya. Yakin ini, Pak. Kalau enggak. Nangis saya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Semoga nanti teman-teman juga bisa memakai itu yang 9 hari, Bu, ya, supaya banyak duit Yang kita. 9 hari celana dalam nggak ganti. Iya, Pak. Oh, Sampai iya. bau kali itu, Pak. Wangi. Oh, wangi ya, Pak ya. Wangi datang duitnya ya, Pak ya. Terima kasih banyak dan selamat malam. Malam, tepuk tangan dong. Buat bapak dan ibu, kalau ibu perlu duit, kuncinya cuma satu. Ibu cuma satu kuncinya. Karena tamunya RDAY yang cair kemarin 500 miliar. Nah, 500 miliar kemarin, saya dikasih 2 miliar kemarin tunai. Nah, dia meraktekin ilmunya dia sesuai dengan yang dia ikutin di motivator selama 6 tahun, tidak ada yang terkabul satupun. Tapi setelah dia privat, tapi dia privatnya khusus di Hotel Borobudur. Nah, jadi di Hotel Borobudur kita privat memang wajib sedekah 100 juta kalau di Hotel Borobudur. Dia privat hampir 3 bulan, hampir 30 hari ya. Apa yang dia praktekin? Jadi ini nanti ibu tinggal nyontek aja sama bapak. Dia bisa cair 500 miliar. Dia melakukan ilmu RDAY cuman yang 3 nggak dilanggar. Tidak menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menghina Tuhan yang Maha Esa. Apa tuh tidak menghina? Dia tidak menghina. Jadi kalau tidak menghina, bukan menjelek-jelekan nama Tuhan, bukan menjelek-jelekan nama Allah, bukan, tapi menghina itu dengan tidak takut. Jadi bapak dan ibu nggak boleh takut. Kita nih kadang takut. Takut apa? Takut jatuh tempo, takut nggak punya uang, takut besok pagi nggak makan, takut besok pagi nggak kebeli beras, takut besok nggak bisa bayar listrik, takut besok takut dan takut. Nggak boleh. Orang yang takut itu salah satu menghina Allah. Kata Allah, kenapa mesti takut? Yang ditakutin aku aja, kata Tuhan. Aku masa jatuh tempo aja takut? Nggak boleh. Apalagi yang bapak ini dominan banget hajatnya lemot karena takut. Jangan takut, Pak. Nah, kedua, khawatir, was-was. Orang yang khawatir, orang yang was-was, salah satunya menghina Allah dengan cara khawatir dan was-was. Nggak boleh khawatir, Bu. Khawatir takut rumahnya diplang. Nah, nggak boleh. Gampang lah kalau diplang lah. Ketiga, terakhir, salah satunya menghina Allah, berharap. Kita berharap dengan jual rumah nanti bisa buat bayar utang. Janganlah. Buat apa rumah dijual? Kalau bisa rumahnya nggak dijual, tapi utangnya lunas. Pasti lunas. Nah, tinggal nanti bapak dan ibu sering datang ke RD ngikutin pencerahan nih. Ini kan pencerahan nggak bayar, gratis. Nah, ikut aja yang gratisan nih tiap hari, tiap malam. Nah, begitu. Jadi bapak dan ibu, saya mau yang hadir di sini minimal cair 500 miliar seperti tamu saya yang di Hotel Borobudur. Iya, 500 miliar. Emang beda-beda lah, Pak. Aduh, kalau duitnya banyak enak banget, Pak.
Ya, jadi Bapak dan Ibu, saya mau gimana caranya ibu jangan menjelek-jelekan Allah dengan menghina Allah dengan takut. Khawatir, berharap, jangan. Tapi Bapak dan Ibu harus diomongin pasti lunas, pasti cair, pasti sembuh, pasti milik, pasti bisa, dan yang terakhir ya. Nah, kedua, ya Pak Haji, apapun penyakitnya, saya nggak tahu Bapak dan Ibu sakit apa, obatnya yang ampuh adalah celana dalam kita yang bekas pakai, ikat di leher, dikalungin di leher. Kalau Bapak batuk, copot celana dalamnya Bapak atau Ibu, langsung kalungin di leher, itu langsung nggak batuk. Apa aja sakitnya, kanker payudara, copot celana dalamnya Bapak dan Ibu, kalungin di leher. Tipes, copot celana dalam Ibu, kalungin di leher. Ini ilmu kearifan lokal nenek saya zaman dulu di Jawa Tengah, di Kuto Arjo, di Kecamatan Butuh. Nah, itu rata-rata orang begitu. Anak kecil lari-lari jedotan, zaman dulu nggak ada salep, diuyek pakai rambut, ibunya diuyek, nggak benjol. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu kalau besuk ke rumah sakit, nggak usah bawa oleh-oleh, nggak usah bawa buah, bawa celana dalamnya aja. Nanti langsung dikalungin ke yang sakit. Hah? Iya, bawa celana dalam. Ibu sakit apa? Nah, sakit kanker payudara. Nah, ya udah, Ibu bawa celana dalamnya Ibu, kalungin ke yang sakit. Atau kasih tahu informasi, coba copot celana dalamnya yang sakit, kalungin di leher. Itu sembuh total. Batuk apa aja ya. Nah, Pak Haji kan kata Pak Haji bilang katanya nggak boleh pakai celana dalam. Ya, sekarang pakai dulu. Sejam 2 jam langsung dikalungin. Nanti nggak pakai celana dalam lagi ya.